Pada musim semi tahun 1868, Fanny Crosby pergi mengunjungi sebuah rumah tahanan di Manhattan. Setelah berkhotbah dan menyanyikan beberapa nyanyian ciptaannya, tanpa sengaja ia mendengar salah satu tahanan di sana berseru dengan suara memohon, "Good Lord, do not pass me by." Ya Tuhan, jangan lewatkan aku. Malam harinya, dalam sebuah perbincangan dengan sahabatnya, seorang komposer ternama William H. Doane, Crosby menceritakan peristiwa pagi hari itu kepada sahabatnya tersebut. Doane menyarankan kepada Crosby agar ia menuangkan hal tersebut dalam sebuah tulisan. Dan malam itu juga terciptalah puisi berjudul "Pass Me Not, O Gentle Savior". Doane pun mengubah melodi untuk puisi tersebut dan memuatnya dalam buku Songs of Devotion yang diterbitkannya pada tahun 1870. Dan dengan segera nyanyian ini menjadi sangat populer. Apalagi setelah Dwight L. Moody dan Ira DeSanke memperkenalkan nyanyian ini dalam revivals atau kebaktian-kebaktian kebangunan rohani mereka di London. Nyanyian ini menjadi terkenal di seluruh dunia. Beberapa himnolog mengatakan bahwa ini adalah nyanyian ciptaan Crosby yang pertama yang dikenal dunia. Dua baris pertama nyanyian ini yaitu kalimat "Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry", atau "Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus", jelas terinspirasi dari seruan tahanan di Manhattan tersebut. Namun ini juga mengingatkan kita akan sebuah peristiwa yang diceritakan dalam Injil, yaitu kisah mengenai seorang pengemis buta bernama Bartimeus dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Di sana Bartimeus berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Dan ketika orang-orang menyuruh ia diam, ia justru berseru lebih keras lagi, sehingga Yesus pun menghentikan perjalanannya dan menyembuhkan dia. Kisah ini terdapat juga dalam Injil Matius dan Lukas dengan versi yang sedikit berbeda. Namun intinya sama. Seruan sang pengemis buta itu berhasil menghentikan langkah kaki Yesus. Kalimat berikutnya yaitu "While on others thou art calling, do not pass me by", atau orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Seolah-olah memberi kesan bahwa Yesus dapat saja melewati kita. Dan memang ada orang-orang yang mengkritik nyanyian ini mengenai hal tersebut. Seakan-akan Yesus tidak peduli dengan keadaan kita, sehingga kita harus berseru-seru agar Dia menghampiri kita. Namun demikian, kita perlu memahami nyanyian ini secara utuh sebelum memberi penilaian. Pertama, genre nyanyian ini adalah gospel, yang memang tidak dikenal dengan kedalaman teologisnya, tidak seperti genre himne misalnya. Nyanyian gospel lebih bersifat subjektif, bercerita mengenai pengalaman pribadi manusia dalam menggumuli imannya kepada Tuhan. Dan dalam pergumulan pribadi ini bisa dipahami bahwa kadang-kadang kita merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Namun dengan iman kita bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Justru kitalah yang sering menjauh dari Tuhan. Kedua, kita perlu melihat juga bait-bait selanjutnya untuk bisa memahami nyanyian ini dengan lebih lengkap. Di dalam bait kedua, kita diajak untuk berlutut di hadapan tahta rahmat dan menyesali ketidakpercayaan kita untuk dapat menemukan kelegaan yang sejati di hadapan Tuhan. Di sini kita mengerti bahwa ternyata bukan Tuhan yang melewati kita, tapi kita yang kurang beriman sehingga tidak dapat melihat kehadirannya dalam hidup kita. Dalam bait ketiga kita diajak untuk mencari wajahnya dan percaya sepenuhnya pada karya penebusannya. Karena hanya dengan anugerahnya saja kita akan diselamatkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Dan terakhir dalam bait keempat kita mengakui bahwa hanya Dia sumber penghiburan kita, baik di bumi maupun di surga. Melalui nyanyian ini, Fanny Crosby mengajak kita untuk mengimani bahwa Yesus adalah satu-satunya sosok yang tidak pernah melewati kita. Bahkan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu beserta dengan kita. Bagaimana dengan kita? Di sekitar kita banyak orang yang berseru-seru meminta pertolongan kita.
Apakah kita akan melewati mereka begitu saja? Atau kita akan mampir dan menolong mereka? Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Pass me not, O gentle Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Let me at thy throne of mercy find a sweet relief. Kneeling there in deep contrition, help my unbelief. Trusting only in thy merit, would I seek thy face. Heal my wounded, broken spirit, save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Thou the spring of all my comfort, more than life to be. Whom have I on earth beside thee? Whom in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Thou the spring of all my comfort, more than life to be. Whom have I on earth beside thee? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.